Halo guys. Kali ini kita akan membuat video edukasi tentang apa sih? Tentang konflik antara orang tua dengan anak. Tungguin videonya ya. Simak ya guys. Di sini saya akan menjelaskan apa itu konflik. Mungkin beberapa teman-teman ada yang belum paham ya apa itu konflik. Jadi konflik adalah sebuah situasi di mana terdapat perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, perbedaan nilai-nilai antara individu, organisasi maupun kelompok. Konflik dapat menyebabkan ketegangan, bahkan dapat menyebabkan kekerasan. Konflik dapat terjadi di berbagai konteks, seperti hubungan interpersonal, hubungan keluarga, hubungan politik, maupun hubungan internasional. Lalu kita akan lanjut ke memahami dan mengatasi konflik antara orang tua dan anak. Nah, apa aja sih dampak, penyebab, sama cara menghadapinya dengan bijaksana? Langsung aja. Yang pertama, konflik antara orang tua dan anak bisa terjadi karena berbagai alasan guys. Nah, yang pertama perbedaan generasi seringkali menyebabkan perbedaan pandangan dan nilai. Selain itu, komunikasi yang kurang efektif dan ekspektasi yang tidak realistis dari kedua belah pihak dapat memicu ketegangan. Nah, penting bagi kita untuk memahami bahwa setiap anggota keluarga memiliki kebutuhan dan pandangan yang berbeda. Lalu yang kedua, dampaknya. Konflik yang enggak selesai dapat berdampak negatif pada hubungan keluarga. Anak mungkin merasa tidak dimengerti atau kurang dihargai. Sementara orang tua bisa merasa kehilangan kendali atau otoritas. Hal ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan mengganggu perkembangan emosional anak. Yang ketiga, ada strategi penyelesaian untuk mengatasi konflik. Komunikasi yang terbuka dan jujur sangat diperlukan. Orang tua perlu mendengarkan, empati, dan memahami perspektif anak. Sebaliknya, anak juga harus belajar untuk mengekspresikan perasaan mereka dengan cara konstruktif. Penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, di mana setiap orang merasa didengar dan dihargai. Yang keempat, ada membangun hubungan yang sehat. Membangun hubungan yang sehat antara orang tua dan anak memerlukan upaya dari kedua belah pihak. Luangkan waktu berkualitas untuk bersama dan berusahalah untuk memahami satu sama lain. Ingatlah bahwa setiap konflik adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh dewasa. Komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak itu sangat penting untuk membangun hubungan yang sehat dan saling pengertian. Berikut ada beberapa tips untuk menjalin komunikasi yang efektif. Dari anak tersendiri, yang pertama itu berbicaralah dengan jujur dan tidak bohong. Jangan takut untuk menyampaikan sesuatu kepada orang tua. Jadi ketika kita ada masalah ataupun ada kesalahan, jangan takut untuk berbicara jujur dan mengakui kesalahan. Kedua, pilih waktu yang tepat. Jangan sampai ketika kita menjadi anak itu membicarakan sesuatu kepada orang tua ketika orang tua kita sudah bekerja, baru pulang, atau baru menyelesaikan pekerjaan yang berat. Itu jangan sampai. Yang ketiga, gunakan bahasa yang sopan. Ya, kita sebagai anak, kita harus menggunakan bahasa yang sopan terhadap orang tua, karena itu adalah kedua orang tua kita.
dan perawat kita yang telah melahirkan kita dan juga yang telah membesarkan kita. Yang keempat, dengarkan dengan aktif. Tunjukkan bahwa kamu mendengarkan apa yang mereka omongkan dengan mengangguk atau merespon yang baik. Jadi ketika kita dinasihati oleh orang tua ataupun dikasih wejangan, kita itu harus mendengarkan dan merespon dengan baik. Jangan sampai kita tidak mendengarkan ataupun malah tak memberikan respon yang tidak baik. Kelima, yang terakhir, tunjukkan rasa hormat. Tunjukkan rasa hormat kita kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai ketika orang tua kita sedang menasihati kita, kita malah beban ataupun membelakangi. Lalu selanjutnya untuk orang tua, yang pertama, luangkan waktu untuk mendengarkan anak. Dengarkan anak tanpa menghakimi atau memotong pembicaraan. Ini akan membuat anak itu merasa nyaman ataupun merasa tenang ketika mereka bercerita. Jangan langsung memberikan nasihat. Jadi ketika seorang orang tua mendengarkan anaknya, itu dengarkan terlebih dahulu secara seksama sampai selesai. Jangan langsung memberikan nasihat. Ketika setelah mereka selesai bercerita, maka berikanlah nasihat yang sesuai dan mendidik mereka. Yang ketiga, berkomunikasi dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi ketika kita sebagai orang tua menasihati anak itu, kita harus menggunakan bahasa atau komunikasi yang mudah dipahami. Jangan sampai tak menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dipahami, seperti bahasa keseharian, bahasa ilmiah atau bahasa kantor. Jangan sampai itu. Yang keempat, hindari reaksi berlebihan. Jadi ketika seorang orang tua memberikan atau mendengarkan cerita anaknya itu, jangan sampai memberikan reaksi yang berlebihan. Ataupun misalkan ketika anak berbuat salah dan mereka bercerita, jangan sampai kita sebagai orang tua itu terlalu jengkel, melihatkan kejengkelan kita. Karena sebagaimana mereka bisa bercerita juga itu sudah baik. Jangan sampai mereka bercerita, kita jengkel, membuat mereka takut dan tidak ingin bercerita. Lalu yang terakhir itu, tunjukkan kasih sayang. Sebagai orang tua itu tetap harus menunjukkan kasih sayang mereka terhadap anak. Meskipun sebanal-banalnya anak tersebut, tetapi ketika kita sebagai orang tua itu harus bisa menunjukkan kasih sayang. Oke, di sini saya akan membacakan dua hadis yang masih berkesinambungan dengan komunikasi yang efektif antara anak dan orang tua. Yang pertama itu, ridhollahi fi ridhol walidain, usuktullahi fi suktul walidain. Itu yang artinya tujuannya Allah itu ada di ridhonya kedua orang tua, dan marah murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Jadi ketika kita sebagai anak tidak mencari ridho orang tua. Nah, selain konflik antara orang tua dan anak, ini kita juga akan membahas tentang perceraian. Apa sih perceraian itu? Perceraian itu adalah pemutusan hubungan pernikahan antara yang suami dan istri yang dapat memengaruhi seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak seperti kita. Nah, berikut ini ada beberapa penyebab perceraian. Yang pertama itu komunikasi yang buruk, teman-teman. Nah, yang kedua perbedaan pendapat. Lalu KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Juga perselingkuhan, ketergantungan alkohol, kalau tidak juga narkoba. Lalu perbedaan tujuan hidup, ekonomi yang sulit, lalu kurangnya perhatian dan kasih sayang. Nah, proses perceraian itu ada pengajuan gugatan cerai, mediasi dan negosiasi, sidang pengadilan, penetapan hak asuh anak mau ikut sama ayah atau ibu, terus pembagian harta benda, dan pengesahan perceraian. Selain itu, teman-teman, perceraian itu juga menyebabkan dampak emosional, terus psikologis, depresi,
sosial, perubahan lingkungan, kesulitan interaksi, no lab ya biasanya. Lalu ekonomi, perubahan status keuangan. Yang selanjutnya ada menghadapi perceraian, tips untuk orang tua. Yang pertama ada memahami dampak perceraian. Perceraian tidak hanya memengaruhi pasangan, tapi juga memengaruhi anak-anak. Mereka mungkin merasa bingung, marah, bahkan merasa bersalah atas perpisahan orang tua. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak ini dan siap untuk memberikan dukungan emosional. Yang kedua, ada komunikasi terbuka dengan anak. Salah satu kunci dalam menghadapi komunikasi yang terbuka dan jujur dengan anak, jelaskan situasi dengan cara yang sesuai dengan usia mereka dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas perceraian ini. Dengarkan perasaan mereka dan berikan dukungan yang mereka butuhkan. Yang ketiga, ada menjaga hubungan yang positif. Meskipun perceraian mungkin mengubah dinamika kekeluargaan, cobalah untuk tetap menjaga hubungan yang positif dengan mantan pasangan Anda, terutama ketika berhubungan dengan pengasuh anak. Hindari berbicara buruk tentang mantan pasangan Anda dan usahakan untuk bekerja sama dalam membuat keputusan yang terbaik untuk mereka. Yang keempat, ada membuat rutinitas baru. Seperti setelah perceraian, penting untuk menciptakan rutinitas baru yang memberikan stabilitas bagi anak. Pastikan mereka tahu jadwal kunjungan dan melibatkan mereka dalam kegiatan mereka sendiri. Rutinitas yang konsisten dapat membantu anak merasa lebih aman, nyaman dengan perubahan. Yang terakhir ada merawat diri sendiri. Selain mendukung anak-anak, kita perlu juga mementingkan diri sendiri. Selain proses ini, cari dukungan dari teman, keluarga, bahkan konselor jika diperlukan. Kesehatan fisik dan mental Anda yang baik akan membantu Anda lebih siap dalam menghadapi tantangan yang akan muncul. Jadi kesimpulannya, konflik antara orang tua dengan anak merupakan hal yang biasa terjadi dalam setiap keluarga. Kunci untuk mengatasinya adalah dengan cara berkomunikasi yang efektif dan lebih empati, dengan mendengarkan secara aktif dan memahami sudut pandang satu sama lain. Orang tua dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih harmonis. Perceraian bisa menjadi pengalaman yang sulit bagi seluruh anggota keluarga. Anak-anak mungkin merasa tertekan dengan perubahan besar ini. Sebagai orang tua, penting untuk memberikan dukungan emosional dan menjaga komunikasi yang jujur dengan anak-anak. Dengan menciptakan rutinitas yang baru dengan mantan pasangan, kita dapat membantu anak-anak merasa lebih stabil dan merasa lebih aman. Baik dalam konflik antara orang tua dan anak maupun dalam menghadapi perceraian. Pendekatan yang positif dan proaktif adalah sebuah kunci keberhasilan. Fokus pada solusi daripada masalah dan selalu utamakan kesejahteraan anak-anak. Dengan dukungan, kasih sayang, dan pemahaman, kita bisa membantu mereka tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta meskipun dalam tantangan yang dihadapi. Terima kasih telah menyimak video kita kali ini. Ingatlah bahwa setiap keluarga memiliki tantangan uniknya masing-masing. Tetapi dengan komunikasi, empati, dan dukungan, kita dapat melewati masa-masa sulit bersama. Jangan ragu untuk membagikan video ini kepada orang lain. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.